akhirnya kita sampai di pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 untuk materi yang terakhir di semester 1, yaitu pertidaksamaan logaritma. Apa aja sih? Nah, kita langsung masuk ke sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Ada 5 ya, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu syaratnya bilangan pokoknya atau A itu lebih besar dari 1. Maksudnya Miss, yang lebih besar dari 1, ingat bilangan pokok tidak boleh negatif, sehingga yang lebih besar dari 1 itu adalah 1. Yang lebih besar dari 1 itu dimulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, jika bilangan pokoknya sudah lebih dari 1 dan sudah kita pastikan dan yakinkan bilangan pokoknya sama, maka bentuk pertidaksamaan ini tinggal dicoret bilangan pokoknya dan tinggal dibuat pertidaksamaan untuk numerusnya saja ya, pertidaksamaan untuk numerusnya saja. Oke ya. Nah, yang kedua untuk tanda yang lebih kecil, jadi sama aja mau tandanya besar mau tandanya kecil. Maka kalau bilangan pokoknya sudah sama, itu langsung kita masuk ke pertidaksamaan untuk numerusnya. Kalau tandanya besar berarti dia lebih besar, kalau tandanya kecil dia lebih kecil. Oke, ada lagi untuk jika bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini berapa Miss contohnya? Contohnya ya, contohnya 1/2, ya 1/5, 1/3, 2/3, 3/2, 4/5 masuk Miss. 3/2, 5/4 dan 5/4, 6/2 itu nggak masuk ya. Nggak masuk ini ya, 0 sampai 1 ya. Yang masuk itu adalah 1/2, 2/3, 1/3. Nah, itu ya. Nah, jika ada ketemu seperti itu ya, dengan bilangan pokoknya berada antara rentang 0 sampai 1, maka yang harus diperhatikan adalah tanda pertidaksamaan pada numerus. Kalau dia lebih besar, kalau soalnya lebih besar, maka setelah kita hilangkan alok-aloknya, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kecil. Jadi kalau nanti ketemu bilangan pokoknya itu seper ya, maka tanda pertidaksamaannya itu nanti akan berubah menyelesaikannya. Begitu juga berlaku kalau tandanya lebih kecil, maka dia akan berubah menjadi lebih besar. Oke. Nah, kondisi 1 sampai 4, kalau yang tadi ini kan masih besar sama dengan, kecil sama dengan. Ini juga berlaku kalau misalnya tandanya lebih besar saja atau kecil saja. Ya, masih sama berlaku juga untuk tanda kecil saja atau besar saja. Nah, ada satu syarat lagi yang penting dan harus diingat ya. Dari persamaan logaritma kemarin kita juga sudah tahu bahwa syarat numerus ya, numerus di logaritma itu harus lebih dari 0. Harus lebih besar dari 0. Jadi kalau kita ada ketemu pertidaksamaan logaritma, kita harus membuat syarat tambahan di mana numerusnya harus memenuhi syarat, yaitu harus lebih besar dari 0. Yaitu fx dan gx-nya harus besar dari 0, karena fx dan gx adalah numerus dari pertidaksamaan logaritmanya. Nah, tanpa panjang-panjang lagi daripada kalian bingung, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan logaritma berikut. 5 log x kurang 2 lebih besar dari 1. Nah, ini mirip dengan persamaan logaritma. Di sebelah ruas kanannya tidak ada logaritma, tapi ingat ya, bentuk satu atau konstanta di sini bisa kita rubah menjadi juga bentuk logaritma. Masih sama dengan persamaan logaritma. Tapi sebelum kita selesaikan soalnya ya, untuk pertidaksamaan logaritma ini, kita punya 3 langkah penyelesaian yang wajib kalian kerjakan. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Kita mulai dulu dari syarat yang pertama, yaitu syarat numerus. Apa sih syarat numerusnya, Miss? Nah, ini yang tadi ya, fx atau gx-nya sudah besar dari 0. Kita lihat di soal ternyata cuma ada 1, yaitu kita anggaplah ini fx. Numerusnya cuma 1 karena logaritma cuma 1 di sini. Maka kita hanya membuat 1 saja, yaitu x kurang 2 harus lebih besar dari 0. Jadi ini apapun tanda di sini ya, ini tidak pengaruh ya. Apapun tanda di sini, ini selalu untuk syarat numerus ini selalu lebih besar dari 0. Karena ini merupakan syarat bawaannya. Jadi mau ini tandanya kecil, jadi ini tetap besar 0 juga. Ya, ini tanda ini tidak mempengaruhi syarat numerus ya. Nah, ini kita cari x kurang 2 lebih dari 0, ternyata x itu lebih besar dari 2. Ya, nah kalau kita gambarkan di garis bilangan, maka dia adalah angka 2 di bulat kosong. Jadi ini 2-nya tidak dihitamkan, kita bulat kosong, kemudian kita tarik garis ke
kanan. Jadi kita arsir ke kanan menandakan dia lebih besar dari 2. Oke, kalau sudah selesai untuk syarat numeros, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu penyelesaian pertidaksamaan logaritmanya. Baru kita masuk ke soal ya. 5 log X kurang 2 lebih dari 1. Nah, ini yang Miss bilang tadi, satunya kita rubah dulu ya menjadi 5 log 5 pangkat 1 ini harusnya ya. Jadi satunya kita rubah menjadi 1 kali 5 log 5. Nah, satunya naik jadi pangkat, makanya jadi 5 log 5 saja. Setelah ini sama ya, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5. Nah, kita perhatikan karena A atau bilangan pokoknya itu sama dengan 5 dan 5 itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan ininya tetap. Ya, ini diperhatikan karena bilangan pokoknya yang ini 5 itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sehingga tinggal kita buat X kurang 2 lebih besar dari numeros yang di sini 5. X kurang 2 lebih dari 5 berarti X lebih dari 5 tambah 2, 7. X lebih dari 7. Kalau kita gambarkan di garis bilangan ini ya, ada 7 dikasih juga bulat kosong. Kenapa bulat kosong, Miss? Karena tidak ada tanda sama dengan di tanda pertidaksamaannya. Oke, lebih besar berarti kita arsir ke sebelah kanan. Nah, setelah selesai langkah yang kedua, syarat yang kedua, kita lanjut ke syarat yang ketiga. Ya, ini paling penting, yaitu irisan. Syarat ketiga itu yaitu irisan. Kita iriskan syarat pertama dan syarat kedua. Nih, pertama 2 ke kanan, 7 ke kanan. Nah, sini terlihat jelas. Kemudian kita ambil kesimpulan yang kena arsiran 2 kali. Karena dia ada 2 ya, ini 1, ini 1. Yang ada 2 kali berarti menjadi ini aja. Ya, 7 ke sebelah kanan. Nah, ini kalau kita artikan, maka kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih dari 7. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya ke contoh soal selanjutnya. Miss punya log X tambah 1 ditambah log X kurang 8 kecil dari 1. Ingat, apapun bentuk pertidaksamaan kita tetap lakukan syarat-syaratnya mulai dari syarat yang pertama itu syarat numeros. Numerusnya di sini kita lihat ada 2, maka dua-duanya kita harus gunakan syarat. Kita mulai dulu untuk numeros logaritma yang pertama ini yaitu X tambah 1 ini ya. X tambah 1 besar 0 sehingga X-nya lebih dari min 1. Ini ya, lebih dari min 1. Jadi ini sekali lagi Miss tekankan, walaupun tanda di soalnya kecil, untuk syarat numeros tetap lebih besar selalu apapun soalnya. Karena ini merupakan syarat bawaan. Ya. Maka ini cara membuat di garis bilangannya, min 1-nya kita kasih bulat kosong, arsir ke sebelah kanan. Oke, lanjut lagi ke numeros yang kedua yaitu X kurang 8 lebih dari 0, maka itu X lebih dari 8. Kita gambarkan di garis bilangan, berarti dari 8 tarik garis ke arsir ke kanan. Ini bulat kosong. Oke. Setelah selesai, habis ya numerosnya habis semua, maka kita lanjut ke penyelesaian soal. Nah, ini masih tetap bisa menggunakan persamaan cara langkah-langkah persamaan logaritma yang kemarin ya, tambah dengan bilangan pokoknya yang sudah sama ya. Kalau tidak ditulis berarti bilangan pokoknya berapa ini? Ya, 10 ya. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 10, maka kita dapat gunakan sifat logaritma tambah menjadi kali. Maka menjadi log X tambah 1 dikali X kurang 8. Jadi tambah berubah menjadi kali di sini. Kemudian 1 di sini itu berubah menjadi 10 log 10. Atau log 10 saja. Ya, 10 log 10 atau menjadi log 10 saja. Oke, nah ini diperhatikan bilangan pokoknya ternyata itu sama-sama 10. Sama-sama 10 di mana 10 itu menandakan lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya ini tetap tidak dibalik. Oke, kemudian ini kalau mau dikalikan juga boleh, kali satu-satu ya, X kali X kuadrat, X kali min 8, X tambah 1X menjadi min 7X dikurang 8. Ya, ini dikalikan satu-satu hasilnya ini. Nah, setelah kita dapatkan angka yang sama, tinggal kita hilangkan bilangan pokoknya dan dibuat pertidaksamaan numerusnya. Maka menjadi X kuadrat kurang 7X kurang 8 kecil dari 10. Ini ya. 10-nya pindah ruas menjadi X kuadrat kurang 7X kurang 18 kecil dari 0. Nah, ini kita faktorkan. X tambah 2, X kurang 9, maka didapatkan hasilnya
Ini ya. Min 2 kecil X kecil 9. Min 2 kecil X kecil 9. Nah, kalau digambarkan di garis bilangan dia seperti ini. Ya, min 2 kecil X kecil 9 ini gambar di garis bilangan. Min 2 antara min 2 sampai 9. Nah, itu dia. Oke, setelah selesai syarat yang kedua, kita lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu irisan. Ya, irisan kita gabungkan ada ini loh, 1, 2, 3. Ada 3 yang mau kita gabungkan. Min 1 ke kanan, min 2 sampai min 2 sampai 9, kemudian 8 ke kanan. Nah, kira-kira yang mana yang kena semuanya dari gambar ini? Nah, kalau bisa dilihat jelas ini ya. Nah, kalau lebih ringkas lagi maka Miss buat ini dia. 8 sampai 9. Jadi dia hati-hati ya melihat mana yang kena arsirannya semuanya. Maka HP-nya adalah 8 kecil dari X kecil dari 9. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir. Nah, ini Miss punya setengah log X kuadrat kurang 2X lebih dari setengah log X tambah 10. Ya, lebih dari setengah log X tambah 10. Untuk penyelesaiannya tetap lakukan syarat yang pertama, yaitu syarat numerus. Lihat di sini numerusnya ada 2 ya, di bagian ruas kiri dan di ruas kanan. Kita selesaikan penyelesaian satu-satu numerusnya. X kuadrat kurang 2X lebih dari 0. Untuk syarat numerus yang pertama kita faktorkan, maka hasilnya X dikali X kurang 2 lebih dari 0 ya. Maka dari sini kita dapatkan X-nya kecil dari 0 atau X-nya besar dari 2 ya, karena ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 2. Kemudian di pertidaksamaan itu menjadi X kecil 0, X besar dari 2. Digambarkan di garis bilangan ini ya. X kecil 0 dia ke sebelah kiri, X besar 2 dia ke sebelah kanan akhirnya. Oke, selesai syarat numerus yang pertama. Lanjut lagi ke numerus yang kedua, X tambah 10 lebih dari 0. Maka X lebih dari min 10. Oke, kita gambarkan di garis bilangan min 10 ke kanan. Nah, ini dia. Oke, setelah selesai ya, numerus habis, gak ada lagi. Kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu penyelesaian pertidaksamaan logaritmanya. Ya, nih. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya ternyata adalah setengah, di mana setengah itu menandakan dia berada antara 0 sampai 1. Maka karena bilangan pokoknya berada antara 0 sampai 1, tanda pertidaksamaan ini berubah. Ya, dari besar berubah menjadi kecil. Maka jadinya X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari X tambah 10. Ya, itu saja. Jadi tanda besar berubah menjadi kecil. Oke, kita selesaikan semua yang di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Maka dapat hasilnya X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 kecil dari 0. Kita faktorkan, itu adalah X kurang 5, X tambah 2 kecil dari 0. Ya, kalau kita buat dia ini ya, guna penyelesaiannya min 2 kecil X kecil 5. Berarti antara min 2 sampai 5 kalau digambarkan di garis bilangan seperti ini. Oke, selesai syarat 1, syarat 2. Langkah yang terakhir syarat 3, yaitu irisan. Nah, ini ada sih cara lebih simple untuk supaya kalian gampang ya. Kalau kalian mau gampang, ini nanti yang masing-masing tanda itu dibuat bertingkat saja. Contoh ini 0 dari 0 sampai 2, 0 sampai 2. Nah, ini 0-nya dibuat naik ke atas tinggi, 2-nya juga tinggi. Oke, satu garis. Kemudian yang lebih dari min 10 ini buat lagi garisnya di atas yang tadi. Nah, lebih tinggi lagi. Kemudian ini min 2 sampai 5. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nah, yang masuk itu adalah yang 3 kali garisnya di bagian atas ada 3 kali. Yang mana itu? Kalau kalian bisa beda-bedakan tinggi garisnya itu gampang lihatnya. Ya, kalau di sini itu yang ini ya. Kita lihat bentuk sederhananya menjadi ini. Min 2 sampai 0 ini ya. Kemudian 2 sampai 5 ini. Nah, ini dia. Jadi guna penyelesaian kita, kalau dia bergabung seperti ini, maka penyelesaiannya buatnya wajib seperti ini ya, selalu lebih kecil. Berarti ini min 2 kecil X kecil 0. Kayak gitu buatnya ya, dengan penyelesaiannya. Atau ya, karena dia terpisah, maka kita menggunakan kata hubung atau. Ini ada terpisah atau. Jadi min 2 kecil X kecil 0 atau 2 kecil X kecil 5. Itu dia.
2 kecil X kecil 0 atau 2 kecil X kecil 5 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Ini ada beberapa latihan soal ya. Harap dikerjakan. Kemudian nanti jika tidak paham bisa kita bahas bersama-sama di dalam jam pelajaran. Oke, ada bisa ingatkan lagi, ada dari Nasio Shihab. Sebuah kata-kata bijak, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. So, jadilah penerus generasi bangsa yang bermanfaat. Mbak ilmu, carilah ilmu semaksimal mungkin supaya kalian nantinya tidak menyesal. Oke, sampai jumpa. Semangat untuk ujian semesternya. Good luck dan tetap jaga kesehatan.